Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, saya Nisa Isrifdah dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Stambuk 2019. Sekarang, saya akan membahas sedikit materi pada mata kuliah Dasar Biomedik 3 mengenai fungi. Yuk kita mulai! Yang pertama, pengertian fungi. Sebenarnya, fungi itu apa sih? Fungi, atau yang biasa kita kenal dengan sebutan jamur, yaitu sekelompok besar makhluk hidup eukariotik yang bersifat heterotrof, atau tidak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Fungi termasuk ke dalam organisme heterotrof absorsif, yang dimana fungi ini mendapatkan makanan dari luar tubuh, lalu menyerap nutrisi ke dalam sel-selnya. Dan ternyata, fungi atau jamur ini memiliki kingdom sendiri loh, yang disebut kingdom fungi. Artinya, fungi memiliki perbedaan yang tidak bisa digolongkan ke dalam tumbuh-tumbuhan. Yang kedua yaitu ciri-ciri fungi. Fungi memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama mempunyai hifa, yang kedua menghasilkan spora, yang ketiga tidak memiliki klorofil untuk berfotosintesis, sehingga fungi atau jamur ini tidak mampu membuat makanannya sendiri, dan yang keempat yaitu fungi memiliki sistem pencernaan yang bersifat ekstraseluler. Artinya, zat makanan diurai di luar tubuh menggunakan enzim yang ada pada jamur. Dan kemudian, jamur ini menyerapnya dalam bentuk zat yang lebih sederhana. Selanjutnya, kita membahas mengenai reproduksi fungi. Reproduksi pada jamur atau fungi terdiri atas dua cara, yaitu reproduksi secara generatif atau seksual, dan secara vegetatif atau aseksual. Reproduksi jamur secara generatif dilakukan dengan pembentukan spora seksual melalui peleburan hifa atau benang yang mempunyai jenis yang berbeda. Sedangkan reproduksi jamur secara vegetatif atau aseksual dilakukan dengan pembentukan tunas, fragmentasi atau pemutusan hifa, dan pembentukan spora seksual berupa sporangiosspora atau conidiospora. Campbell, yaitu seorang ilmuwan Amerika Serikat, mengatakan bahwa secara aseksual, jamur dapat membelah diri dan membentuk spora, kemudian spora tersebut akan terbawa angin dan air, lalu spora tersebut berkecambah di tempat lembab maupun di atas permukaan yang sesuai. Dan menurut ilmuwan yang bernama Pelzar, mengatakan bahwa selain spora yang dihasilkan dengan cara aseksual, terdapat spora yang dihasilkan jamur secara seksual, yaitu dari meleburnya dua nukleus. Oke, selanjutnya jenis spora yang dihasilkan secara seksual. Jenis spora yang dihasilkan secara seksual ada 4. Yang pertama, aksospora. Spora bersel satu ini terbentuk di dalam pundi atau kantung yang dinamakan askus. Biasanya, terdapat 8 aksospora di dalam setiap askus. Yang kedua, basidiospora. Spora bersel satu ini terbentuk di atas struktur berbentuk gada yang dinamakan basidium. Yang ketiga, zigospora. Zigospora merupakan spora besar yang berdinding tebal yang akan terbentuk apabila ujung-ujung dari kedua hifa yang secara seksual itu serasi. Yang keempat, oospora. Spora ini terbentuk di dalam struktur betina khusus yang disebut oogonium. Pembuahan telur atau oosfer oleh gamet jantan yang terbentuk di dalam ateridium dapat menghasilkan oospora. Klasifikasi fungi. Fungi dapat diklasifikasikan menjadi 4, dan sekarang kita akan membahas keempatnya. Yang pertama, zygomicota. Zygomicota adalah salah satu jenis fungi atau jamur yang memiliki bentuk spora dengan berdinding tebal yang disebut zygospora. Zygomicota berkembang biak secara generatif, yaitu dengan membentuk oogami. Ciri-ciri zygomicota, yang pertama hidup sebagai saprofit, yang kedua reproduksi aseksual dengan membentuk spora, dan reproduksi seksual dengan konjugasi antara dua hifa yang menghasilkan zygospora. Dan yang ketiga, hampir semua anggotanya hidup di darat. Yang kedua, ascomycota. Ascomycota adalah salah satu jenis fungi atau jamur berbentuk berupa spora yang terbentuk dalam perkembangbiakan secara generatif. Spora ini terbentuk di dalam sel gelembung dan memiliki bentuk wujud seperti kantung yang disebut askus. Ciri-ciri ascomycota: pertama, hifanya bersekat dan berinti banyak. Kedua, hidupnya ada yang parasit, saprofit, dan ada yang bersimbiosis dengan ganggang membentuk lisens atau lumut kerak. Yang ketiga, reproduksi secara vegetatif dengan membentuk tunas-tunas, dan pada multiseluler membentuk spora dari conidia. Yang ketiga yaitu basidiomycota. Basidiomycota adalah salah satu jenis fungi yang memiliki bentuk tubuh yang besar atau biasa disebut makroskopis.
Basidiomycota ini berkembang biak dengan cara vegetatif dan generatif. Yang berkembang biak secara vegetatif yaitu dengan membentuk fragmentasi hifa, sedangkan yang berkembang biak secara generatif yaitu membentuk basidiospora pada basidium. Dan yang keempat yaitu Deuteromycota. Deuteromycota adalah jenis jamur yang belum diketahui cara reproduksi seksualnya. Jamur jenis ini disebut juga sebagai fungi imperfecti, yang berarti jamur tak sempurna. Sebagian besar hidup Deuteromycota berperan sebagai parasit pada tumbuhan tingkat tinggi yang menimbulkan pelapukan pada pohon berkayu dan juga dapat menimbulkan penyakit pada manusia. Salah satu contoh dari Deuteromycota yaitu Epidermophyton flocosum yang menyebabkan penyakit kaki atlet dan Microsporum yang menyebabkan kurap. Ciri-ciri Deuteromycota yaitu yang pertama hifanya bersekat, yang kedua hidup sebagai saprofit dan parasit, dan yang ketiga tubuh berukuran mikroskopis. Selanjutnya daur hidup fungi. Fungi atau jamur itu bersifat heterotrof, artinya mereka tidak akan dapat membuat makanannya sendiri, melainkan mereka akan mendapatkan makanannya dari organisme lain. Cara makhluk hidup ini mendapatkan nutrisi atau makanan dibagi menjadi 3, yaitu saprofit, parasit, dan simbiosis mutualistik. Saprofit artinya jamur memperoleh zat organik dari sisa-sisa organisme mati seperti bangkai hewan. Parasit yaitu jamur yang memperoleh zat organik dari organisme hidup, dan untuk mengambil nutrisi, jamur jenis ini memiliki hifa khusus yang disebut Haustoria. Dan yang ketiga, simbiosis mutualistik. Jamur yang menjalani hubungan simbiosis mutualistik mendapatkan nutrisi dari organisme hidup lain, tetapi mampu memberikan keuntungan bagi organisme pasangannya. Dan materi terakhir yang akan kita bahas pada video ini mengenai peranan fungi pada kehidupan. Jamur atau fungi memiliki peranan cukup penting loh dalam kehidupan. Beberapa peran fungi diantaranya, yang pertama sebagai sumber makanan. Beberapa jenis fungi dapat dimakan, seperti jamur merang dan jamur shiitake. Di dalam tubuh fungi juga terkandung protein, dan jamur memiliki nilai gizi yang cukup tinggi, yang baik untuk kita konsumsi. Yang kedua, sebagai pengurai. Jamur saprofit mempunyai peranan penting dalam daur biogeokimia, unsur hara, dan dapat meningkatkan kesuburan tanah. Untuk meningkatkan kesuburan tanah, jamur menguraikan senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dan mengembalikan zat hara yang terdapat di dalam tubuh organisme ke tanah. Biasanya disebut biodegradasi. Senyawa kompleks yang diubah menjadi senyawa sederhana dan zat hara yang ada pada organisme dikembalikan ke tanah akan membuat tanah menjadi subur. Yang ketiga, peranan fungi di bidang kedokteran. Beberapa antibiotik yang digunakan manusia sebagai obat diperoleh dari berbagai spesies fungi. Antibiotik merupakan substansi yang dihasilkan oleh mikroorganisme seperti bakteri dan fungi, yang dapat mencegah atau membunuh mikroorganisme lain. Antibiotik pertama yang ditemukan yaitu penisilin, diperoleh dari fungi Penicillium notatum oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Dan yang terakhir yaitu peranan fungi pada bidang pertanian. Oke, itulah beberapa penjelasan singkat mengenai fungi atau jamur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!